Dalam setiap perjalanan hidup, ada saat di mana kita harus berhadapan dengan kenyataan yang paling sulit. Kepergian. Bukan hanya perpisahan fisik, melainkan juga kepergian dari jiwa, dari kehadiran yang selama ini menjadi tumpuan, penopang, dan sumber kekuatan. Mereka yang kita sayangi, yang pernah menjadi cahaya di lorong-lorong gelap, kini telah melampaui batas yang pernah kita kira tak akan mampu mereka lampaui. Dan di saat itulah kita dihadapkan pada kekosongan yang tak sekadar ruang kosong, melainkan ruang penuh makna yang memanggil kita untuk merenung, belajar, dan berubah. Kekosongan itu bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang pembebasan. Pembebasan bagi mereka yang pergi dan bagi kita yang ditinggalkan. Dalam sunyi itulah suara hati mulai berbicara paling lantang, mengajarkan kita bahwa kepergian bukan akhir dari cinta, tapi awal dari kebijaksanaan yang mendalam. Bersiaplah untuk menyelami perjalanan batin yang tidak hanya mengungkap luka dan penyesalan, tetapi juga kekuatan untuk melepaskan, menerima, dan menemukan kedamaian sejati dalam ruang yang pernah terisi oleh mereka. Ini bukan cerita tentang kehilangan semata. Ini adalah kisah tentang bagaimana kekosongan menjadi guru terbaik dalam hidup kita. Bab 1. Saat hadirmu adalah cermin yang mereka tak siap tatap. Tidak semua kehadiran diterima dengan tangan terbuka, terutama ketika kehadiran itu membawa cahaya yang terlalu terang bagi mata yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang. Kau hadir bukan dengan kemegahan, tetapi dengan keaslian yang nyaris tak terdefinisi. Suaramu tidak menggema keras, tetapi mengendap dalam, menggetarkan ruang yang selama ini penuh kepalsuan. Kau tidak memaksa mereka berubah, tapi setiap langkahmu adalah undangan sunyi untuk kembali kepada diri mereka yang sejati. Dan di sanalah masalahnya dimulai. Karena sebagian dari mereka tidak ingin kembali. Mereka lebih nyaman tinggal dalam versi palsu yang telah mereka bangun dengan begitu hati-hati. Maka hadirmu bukan hanya mengusik, tapi mengguncang tatanan semu yang selama ini mereka anggap aman. Tanpa sadar, kau telah menjadi cermin. Bukan cermin yang memperindah, tetapi cermin yang menyingkap. Setiap tatapanmu, meski lembut, memantulkan bayangan luka yang belum mereka rawat. Setiap kejujuranmu, meski tanpa maksud menyakiti, membuka lapisan demi lapisan luka lama yang mereka sembunyikan di balik senyum palsu dan pencapaian duniawi. Mereka tidak tahu bahwa yang kau bawa bukan penghakiman, tetapi cahaya yang menyentuh bagian terdalam jiwa. Namun siapa yang bisa dengan tenang menatap luka sendiri saat selama ini hidup mereka adalah tentang pelarian? Maka yang mereka rasakan bukan syukur atas hadirmu, tetapi ketakutan. Ketakutan karena keberadaanmu terlalu jujur untuk mereka dustai. Dan seperti yang sering terjadi dalam kisah manusia, kebenaran yang terlalu tulus justru ditolak lebih keras daripada kebohongan yang indah. Kau tidak disingkirkan karena salah, tetapi karena terlalu benar. Mereka merasa terancam oleh sesuatu yang tak dapat mereka kontrol, keutuhanmu. Kau tidak bermain dalam sandiwara mereka, tidak ikut menari dalam irama palsu yang mereka ciptakan. Kau hanya menjadi dirimu sendiri, tapi itulah yang membuatmu berbeda. Dan dalam perbedaan itulah, mereka menemukan bayang-bayang kelemahan mereka sendiri. Maka untuk menghindari rasa malu, mereka mulai menjauh. Perlahan, tapi pasti, mereka membangun jarak. Bukan karena kau berubah, tetapi karena mereka tak sanggup bertahan di hadapanmu. Lalu kau pun memilih diam, bukan karena menyerah, tapi karena tahu tak semua hati siap menerima kebenaran dalam bentuknya yang murni. Kau tidak pergi dalam amarah, tetapi dalam pengertian yang dalam. Kau tahu bahwa cinta pun harus tahu batas. Dan ketika batas itu dilampaui, kepergian bukanlah pengkhianatan, melainkan penghormatan terakhir kepada diri sendiri. Dan setelah kau tiada, barulah mereka benar-benar mengerti apa yang selama ini mereka miliki. Bukan sekadar kehadiran, tapi ketulusan, penuntun cahaya yang tak pernah meminta imbalan. Kini, dalam ruang yang tak lagi kau isi, mereka berhadapan dengan kekosongan yang mengganggu. Mereka mengira kekosongan itu bisa cepat terisi, bisa dengan mudah diganti. Tapi mereka lupa, kau bukan sekadar sosok, kau adalah pengalaman, pelajaran, dan jiwa yang hadir untuk menyadarkan. Dan kini, ketika bayangmu hanya tersisa dalam kenangan samar,
mereka mulai menyadari satu hal penting yang dulu mereka abaikan. Bahwa tidak semua kehadiran bisa diulang dan tidak semua kekosongan bisa diisi kembali. Kau bukan kehilangan, kau adalah kesadaran yang datang terlambat. Bab 2. Batas yang mereka langgar tanpa mengerti konsekuensinya. Ada batas yang tak terlihat tapi terasa. Sebuah garis halus yang dijaga oleh hati yang tulus, bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Namun seringkali, ketika seseorang memberi terlalu banyak, batas itu dianggap tidak ada. Kau hadir dengan hati yang terbuka lebar, memberikan ruang bagi mereka untuk bersandar, bernaung, bahkan melepas luka. Tapi mereka salah membaca itu sebagai kelemahan. Mereka lupa bahwa di balik keikhlasanmu ada kebutuhan yang sama untuk dihargai. Dan seperti tanah yang terus-menerus diinjak tanpa diberi waktu untuk pulih, hatimu pun mulai retak dalam diam. Mereka mulai meminta lebih, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Menganggap keberadaanmu sebagai hal yang pasti, sebagai sesuatu yang akan selalu ada meski tak dijaga. Mereka tak lagi bertanya bagaimana perasaanmu, karena mereka terlalu sibuk menerima dari tanganmu yang terus memberi. Dan di sanalah semuanya mulai bergeser. Perlahan tapi pasti, mereka melewati batas itu. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kelalaian. Mereka tak sadar bahwa yang mereka langgar bukan hanya waktu atau tenaga, tapi martabat dan ketulusanmu. Mereka mungkin tak berniat menyakitimu, tapi bukankah luka terdalam justru datang dari tangan yang tidak pernah kita curigai? Dari orang-orang yang seharusnya menjadi rumah, namun berubah menjadi beban? Kau tetap diam karena berharap mereka akan sadar. Kau tetap bertahan karena percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan. Tapi yang kau terima bukan perubahan, melainkan pengulangan. Dan saat itu kau mulai mengerti bahwa mencintai orang lain tak boleh mengorbankan cintamu kepada diri sendiri. Maka kau mulai mundur pelan-pelan dengan getir yang tak seorang pun tahu. Dan ketika akhirnya kau memutuskan untuk pergi, mereka terdiam, bingung, bahkan merasa dikhianati. Mereka lupa bahwa kepergianmu bukanlah keputusan spontan. Itu adalah puncak dari luka yang tak mereka lihat, tangis yang tak mereka dengar, dan kesabaran yang mereka anggap tak berbatas. Mereka baru sadar bahwa selama ini kau bukan dinding yang tak bisa roboh. Kau adalah jiwa yang terus menahan badai tanpa perlindungan. Dan saat kau memilih menjauh, bukan karena benci, tetapi karena ingin pulih, mereka tak tahu harus berbuat apa. Karena mereka terbiasa menerima, tapi tak pernah belajar memberi. Kini mereka tinggal dalam kekosongan yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah ruang yang dulu mereka isi dengan ketidakpedulian, kini menjadi sunyi yang menusuk. Mereka mulai mengingat, mulai meraba, dan menyadari bahwa batas yang mereka langgar telah menghilangkan satu-satunya sosok yang benar-benar hadir tanpa syarat. Tapi waktu tidak bisa diputar, dan tidak semua luka bisa disembuhkan dengan penyesalan. Mereka harus menghadapi kenyataan itu, bahwa tidak semua orang kembali dan tidak semua kekosongan bisa ditawar dengan kata maaf. Kau telah pergi dan dengan kepergianmu, mereka harus belajar sesuatu yang dulu tak mereka hargai, batas. Bab 3. Dalam diammu, mereka menemukan ketakutan mereka sendiri. Ada kekuatan dalam diam yang tak bisa dipahami oleh mereka yang hidup dari kegaduhan. Diam bukan sekadar tiada suara, tetapi sebuah keputusan sadar untuk tidak lagi menjelaskan, tidak lagi membenarkan, dan tidak lagi menyelamatkan mereka dari akibat tindakan mereka sendiri. Kau memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa beberapa kebenaran tak perlu dibuktikan. Ia akan berbicara sendiri melalui waktu dan kenyataan yang akan datang. Dan memang setelah kepergianmu, diam itu berubah menjadi gema yang menghantui hati mereka. Sebab mereka sadar tidak ada lagi yang menjadi penyeimbang dalam kekacauan yang dulu mereka abaikan. Ketika kau masih di sana, mereka merasa aman mengabaikan. Mereka tahu akan ada seseorang yang memaafkan, mengerti dan mengisi kekosongan tanpa diminta. Tapi begitu kau memilih menjauh dalam diam, ruang itu berubah. Segala hal yang dulu terasa biasa kini menjadi sepi. Kehadiranmu yang dulunya tak dianggap istimewa, kini terasa seperti kehilangan bagian dari napas mereka. Diam itu menjelma menjadi cermin, dan cermin itu memperlihatkan bahwa selama ini, yang membuat hidup mereka terasa stabil adalah kamu.
Seseorang yang mereka remehkan karena terlalu tenang, terlalu sabar, terlalu setia. Mereka mulai bertanya-tanya dalam kesendirian yang tiba-tiba, "Mengapa kau tak marah? Mengapa kau tidak kembali untuk menuntut, melawan, atau setidaknya menjelaskan?" Dan di sanalah mereka menemukan ketakutan yang lebih dalam dari kemarahan. Takut bahwa kau telah menemukan damai yang tak lagi menyertakan mereka. Takut bahwa engkau tak hanya menjauh secara fisik, tapi juga secara batin. Bahwa kau telah melewati tahap berharap. Sebab orang yang masih marah berarti masih ingin dimengerti. Tapi orang yang diam telah menyudahi keterikatan. Diam itu bukan kehampaan. Ia adalah tanda bahwa kau telah selesai dengan luka dan sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Dalam keheningan itu, banyak yang runtuh dalam hati mereka. Kepercayaan diri yang semu mulai retak. Ego yang selama ini menyembunyikan rasa bersalah, perlahan luruh. Mereka tidak lagi bisa menuduhmu berlebihan karena tidak ada lagi pembicaraan. Mereka tak bisa menyalahkanmu karena yang tersisa hanyalah bayangan. Dan di tengah kekosongan itu, mereka akhirnya mendengar suara yang selama ini tak mereka hiraukan. Suara hati mereka sendiri. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasakan sunyi yang dulu kau rasakan dalam diammu. Dan sunyi itu menakutkan, karena ia memperlihatkan segalanya. Kini, mereka belajar bahwa diam adalah bahasa yang paling jujur, dan bahwa kehilangan terbesar bukan ketika seseorang menghilang dalam konflik, tapi ketika seseorang menghilang dalam damai. Karena kedamaian itu berarti tak ada lagi harapan untuk diperbaiki, tak ada lagi pintu yang menunggu diketuk. Kau telah memilih jalanmu, dan mereka tertinggal dalam labirin yang mereka buat sendiri. Dan ironisnya, kepergianmu dalam diam justru mengajarkan mereka lebih banyak daripada 1000 kata yang pernah kau ucapkan. Kini, mereka harus berhadapan bukan denganmu, tetapi dengan bayangan mereka sendiri, dalam ruang kosong yang dulunya penuh oleh ketulusanmu. Bab 4. Ketika ketidakhadiranmu menjadi pelajaran yang tak pernah mereka inginkan. Ada hal-hal yang baru benar-benar terlihat justru ketika ia menghilang. Seperti udara yang selama ini tak mereka syukuri, seperti matahari yang selama ini mereka keluhkan panasnya. Kehadiranmu adalah hal yang dulu mereka anggap biasa. Terlalu tersedia, terlalu setia, hingga mereka lupa bahwa kehadiranmu adalah sebuah anugerah, bukan kewajiban. Namun kini, saat langkahmu tak lagi terdengar dan suaramu tak lagi menjawab, mereka mulai menggali makna dari kehilangan yang mereka pikir tak akan pernah datang. Dan pelan-pelan mereka sadar, kehilanganmu bukan hanya tentang kepergian, melainkan tentang pelajaran yang terlambat mereka mengerti. Di ruang-ruang yang dulu kau isi dengan perhatian, kini hanya ada gema dari kenangan yang terputus. Mereka mulai menyadari betapa banyaknya hal kecil yang dulu mereka anggap remeh. Cara kau memperhatikan tanpa diminta, bagaimana kau memahami tanpa dijelaskan, dan bagaimana kau mencintai tanpa syarat. Semua itu dulu tampak seperti hal yang akan selalu ada. Tapi kenyataan memukul mereka pelan, namun pasti. Tidak ada yang kekal jika tidak dijaga. Dan kini pelajaran itu datang dengan rasa sesak, karena tidak bisa diulang. Mereka tidak kehilangan barang. Mereka kehilangan seseorang yang dulu menjadi penopang diam-diam. Ketidakhadiranmu mengubah segalanya. Tidak ada lagi yang mengingatkan mereka dengan lembut saat mereka mulai melenceng. Tidak ada lagi yang menenangkan badai dalam diri mereka dengan ketulusan sederhana. Mereka harus berhadapan dengan versi mereka sendiri yang belum dewasa. Tanpa lagi ada sosok yang diam-diam menjadi jangkar. Mereka mulai goyah, mulai rapuh, dan dalam keheningan itu mereka mulai melihat bahwa dirimu yang dulu dianggap terlalu sensitif atau terlalu dalam, ternyata adalah yang paling kuat menahan beban yang mereka sendiri tolak untuk hadapi. Ironi terbesar dalam hidup seringkali muncul dalam bentuk penyesalan. Mereka yang dulu berkata tak membutuhkanmu, kini mencari-cari jejakmu di setiap ruang yang kau tinggalkan. Mereka mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal lain, orang baru, kesibukan baru, rutinitas baru. Tetapi semuanya terasa hampa. Karena bukan sekadar kehilangan sosokmu, mereka kehilangan rasa tenang yang hanya muncul ketika kau ada. Dan di titik itulah mereka mulai benar-benar mengerti bahwa kehadiranmu dulu adalah pelukan diam
untuk jiwa mereka yang lelah, yang bahkan tidak mereka sadari sedang kelelahan. Namun pelajaran itu datang tanpa bisa ditawar. Kau tidak lagi ada di sana untuk menuntun mereka keluar. Kini mereka harus belajar sendiri dengan bayanganmu sebagai satu-satunya kompas yang tersisa. Setiap kesalahan yang mereka ulang kini harus mereka hadapi sendiri. Dan meski ada keinginan untuk mengulang segalanya, semesta telah berkata cukup. Kau telah memberikan yang terbaik dari dirimu. Kini giliran mereka belajar menghadapi dunia tanpamu. Karena dalam ketidakhadiranmu, mereka akhirnya sadar. Pelajaran terbesar dalam hidup mereka adalah kehilangan seseorang yang selama ini mengajarkan cinta tanpa pernah mengucapkannya dengan keras. Bab 5. Luka yang mereka abaikan, kini menjadi jalan pulang yang tertutup. Tak ada luka yang muncul tiba-tiba. Setiap goresan memiliki riwayatnya sendiri. Setiap dia menyimpan cerita panjang yang tak terlihat oleh mata yang terburu-buru. Kau tidak menjadi dingin dalam semalam, tidak berubah arah tanpa sebab. Perubahanmu adalah hasil dari serangkaian luka kecil yang tak mereka hiraukan, yang dibiarkan tumbuh menjadi retakan. Mereka mungkin merasa engkau meninggalkan begitu saja. Padahal sesungguhnya sebelum pergi kau telah berulang kali memberi sinyal. Dalam caramu yang lembut, dalam tatapan yang mulai memudar, dalam tawa yang terdengar lebih hampa dari biasanya. Tapi mereka tidak benar-benar melihat. Karena mereka hanya mendengar saat kau berteriak, dan kau tidak pernah memilih jalan itu. Kau adalah jiwa yang tidak suka membuat kegaduhan. Bahkan saat terluka, kau memilih menata hatimu dalam diam. Mereka mengira itu pertanda bahwa kau kuat, padahal itu hanya cara terakhirmu untuk tetap bertahan tanpa harus menyakiti. Tapi seperti semua luka yang tak dirawat, akhirnya ia menjadi dinding. Dan dinding itu bukan kau bangun untuk memenjarakan mereka, melainkan untuk melindungi dirimu sendiri. Kau tahu, jika terus terbuka, kau hanya akan menjadi tempat penampungan luka mereka, tanpa pernah benar-benar disembuhkan. Maka saat itulah kau menutup pintu. Bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan hidup. Namun bagi mereka yang terbiasa menerima tanpa memberi, pintu tertutup terasa seperti pengkhianatan. Mereka bertanya, mengapa engkau berubah? Mereka bertanya, kenapa engkau menjauh? Mereka bertanya, kenapa engkau tak lagi sama? Tapi tidak satu pun dari mereka bertanya, apa yang sudah mereka lakukan hingga kau kehilangan semangat untuk tinggal? Tidak satu pun benar-benar menyadari bahwa luka yang tak mereka akui kini telah menutup jalan pulang. Dan bukan karena kau tak ingin mereka kembali, tapi karena jiwamu tak lagi sanggup membuka ruang yang sama untuk orang yang sama. Rasa lelahmu bukan ilusi, itu nyata, dan itu menjadi alasan mengapa langkahmu tak bisa diputar ulang. Kini mereka berdiri di balik pintu yang telah terkunci. Mereka mengetuk, memanggil, bahkan berteriak. Tapi suara-suara itu hanya menggema di ruang yang tak lagi mendengarkan. Karena hatimu telah belajar membungkam panggilan yang datang terlambat. Bukan karena benci, tapi karena telah belajar mencintai diri sendiri. Sebab setelah luka-luka itu, kau sadar bahwa cinta sejati tidak pernah memaksa seseorang untuk terus bertahan di tempat yang menyakitinya. Kau tidak membalas dendam. Kau hanya memilih untuk menyembuhkan diri dengan menjauh. Dan dalam keputusan itu, mereka harus belajar menerima konsekuensi dari kelalaian yang mereka biarkan terlalu lama. Sekarang mereka tahu bahwa luka yang mereka abaikan bukan hanya melukai dirimu, tapi juga menghancurkan jembatan yang menghubungkan hati kalian. Dan jembatan itu tidak bisa dibangun kembali hanya dengan penyesalan. Karena ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kata maaf. Ada jalan pulang yang tak bisa ditemukan lagi karena sang penghuni telah memilih tinggal di tempat yang lebih damai. Kini mereka hanya bisa berdiri di kejauhan, menatap ruang kosong yang dulu mereka abaikan. Dan dari sana, mereka belajar pelajaran yang paling pahit, namun paling jujur, bahwa tak semua orang akan menunggu kita selamanya. Terutama mereka yang selama ini terlalu lama kita anggap akan selalu ada. Bab 6. Kau telah menemukan damai yang tak lagi membutuhkan penjelasan. Ada masa di mana kita tak lagi ingin didengar karena kita telah selesai menjelaskan. Bukan karena tidak ada lagi yang ingin dikatakan, tapi karena telah tiba di titik di mana penjelasan menjadi sia-sia. Kau telah sampai di sana.
sebuah ruang batin yang hening namun penuh ketenangan. Tempat di mana kau tak lagi menunggu dimengerti karena telah mengerti dirimu sendiri. Dan dalam keheningan itulah, damai itu tumbuh perlahan. Bukan karena keadaan berubah, tetapi karena hatimu telah melepas harapan-harapan yang dulu membebaninya. Kau tidak lagi menggenggam terlalu erat, karena kau telah paham. Apa yang harus pergi, biarlah pergi. Mereka yang dulu menuntut lebih dari yang mampu kau beri, yang lupa bahwa hatimu pun bisa lelah, kini mulai merasakan kekosongan. Tapi kau tidak lagi terikat pada rasa bersalah, karena di balik semua luka yang mereka beri, ada pelajaran berharga yang kau bawa, bahwa menjaga diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling penting. Dulu kau sering menyalahkan dirimu sendiri atas jarak yang tercipta. Kini kau belajar bahwa menjaga jarak bukan bentuk pengkhianatan, tapi bentuk keberanian untuk tidak lagi mengorbankan kedamaianmu demi kenyamanan orang lain. Kau tidak berubah menjadi keras, kau hanya mulai menetapkan batas. Ada damai yang datang bukan dari kata-kata manis, melainkan dari keberanian menolak yang menyakitkan. Dan itulah yang kini mengisi ruang hidupmu. Kau tidak lagi membiarkan mereka yang hanya datang untuk mengisi kekosongannya sendiri, lalu pergi saat mereka telah pulih. Kau telah berhenti menjadi pelampung bagi mereka yang enggan belajar berenang. Kini, langkahmu ringan, bukan karena tak lagi peduli, tetapi karena tidak lagi membawa beban yang bukan milikmu. Kau telah belajar membedakan antara memberi karena cinta dan memberi karena takut kehilangan. Dan itu membuatmu bebas, bukan dari mereka, tapi dari dirimu yang dulu terlalu takut untuk sendiri. Mereka mungkin masih mencoba mencari celah untuk masuk kembali, menawarkan kata-kata yang dulu kau harapkan. Tapi kau telah berbeda, bukan membenci, hanya tak lagi membuka pintu untuk luka yang sama. Karena kau tahu, damai tidak bisa hidup di tempat yang tak dijaga. Dan dirimu kini adalah tempat suci itu, yang hanya layak diisi oleh mereka yang tahu cara mencintai dengan benar. Kau tak menolak masa lalu, kau hanya tak ingin terperangkap di dalamnya. Karena masa depanmu terlalu berharga untuk diisi dengan siklus yang tak pernah berubah. Dan ketika mereka sadar bahwa pintu itu telah tertutup rapat, itulah saat mereka benar-benar merasakan kepergianmu. Dan yang paling tenang seringkali yang paling sulit dilupakan. Kau tak meninggalkan jejak dengan amarah, tapi dengan hening yang menyentuh. Mereka akan mengenangmu bukan karena keributan yang kau buat, tapi karena kepergianmu terasa seperti kekosongan yang tak bisa diisi ulang. Sebab damai yang kau temukan kini adalah cahaya yang dulu mereka abaikan. Dan ketika mereka mencoba mencarinya kembali, mereka tak akan menemukannya lagi dalam versi lama dirimu. Kau telah tumbuh, telah berubah, dan telah menyatu dengan kebebasan yang tak lagi butuh pengakuan. Itu bukan akhir, itu adalah kelahiran baru dari seseorang yang telah melewati luka dan memeluk damai sebagai satu-satunya tujuan. Bab 7. Dulu kau menjadi tempat berlindung, kini kau menjadi cermin yang menyakitkan. Pernah kehadiranmu adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang lelah. Tanpa banyak kata, kau membuka ruang untuk mereka beristirahat dari luka-luka mereka sendiri. Kau menampung ketidakseimbangan, memeluk emosi yang kacau, dan menerima sisi-sisi gelap mereka dengan cahaya kecil dari hatimu sendiri. Namun terlalu sering menjadi tempat berlindung, membuat mereka lupa bahwa kau juga manusia. Bahwa kau pun bisa lelah. Mereka tak pernah benar-benar melihatmu karena terbiasa melihat dirimu sebagai pelindung, bukan pribadi yang juga butuh dipeluk. Dan ketika kau pergi, mereka tak hanya kehilangan pelindung, mereka kehilangan cermin yang selama ini menyembunyikan betapa rapuhnya mereka. Kini, tanpa cahayamu, mereka harus melihat bayangan mereka sendiri. Tak ada lagi tempat bersembunyi, tak ada lagi ruang aman yang bisa meredakan badai dalam dada. Dan di saat itu, perlahan mereka sadari, selama ini bukan dunia yang mengerti mereka, tetapi kamu. Kau yang sabar mendengarkan tanpa menghakimi. Kau yang tetap hadir saat semua orang memilih menjauh. Tapi yang lebih menyakitkan adalah menyadari bahwa mereka kehilanganmu, bukan karena kau menyerah lebih dulu, melainkan karena mereka terlalu lama menganggapmu akan selalu ada. Mereka terlalu sibuk menyembunyikan ketakutannya di balik bahumu, hingga lupa bahwa bahumu juga bisa patah. Kehilanganmu tidak seperti kehilangan yang biasa.
kau tidak pergi dengan drama, tidak mengucapkan perpisahan dengan amarah. Kau hanya mulai perlahan menarik dirimu dari kerumunan yang tak pernah benar-benar melihat siapa dirimu. Dan itulah yang membuatmu menjadi cermin yang paling menyakitkan. Kau menunjukkan pada mereka, lewat kepergianmu yang damai, betapa mereka selama ini bergantung padamu tanpa pernah benar-benar mengenalmu. Kau menjadi bukti hidup dari pertanyaan yang selama ini mereka hindari. Apa yang terjadi ketika seseorang yang selalu kuat memilih untuk tidak lagi menahan beban yang bukan miliknya? Dalam kekosongan itu, mereka mulai memutar ulang kenangan. Bukan hanya kenangan indah, tapi juga momen-momen kecil yang dulu mereka anggap sepele. Mereka mulai ingat bagaimana kau selalu hadir saat tak ada yang lain. Bagaimana tatapanmu tenang meski hatimu mungkin berkecamuk. Dan bagaimana kau tetap tersenyum walau dunia dalam dirimu mungkin sedang runtuh. Sekarang semua itu menjadi potongan yang berharga, bukan karena mereka ingin menghargaimu, tapi karena mereka sadar terlalu terlambat melakukannya. Dan dalam keterlambatan itulah penyesalan mulai tumbuh seperti duri yang tak bisa dicabut. Kini, tanpa bisa mengulang waktu, mereka hanya bisa menerima kenyataan bahwa kau telah menjadi pelajaran, bukan lagi pelindung. Dan itu adalah peran yang paling berat untuk diterima. Karena pelindung bisa diharapkan kembali, tapi pelajaran, ia hanya datang sekali dan meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Kau tak lagi berada di sana untuk menenangkan mereka. Tapi justru karena ketidakhadiranmu, mereka mulai mengenal sisi mereka sendiri yang paling mereka takutkan. Kau telah berubah dari tempat berlindung menjadi cermin. Dan cermin itu, meski sunyi, akan terus berbicara dalam hati mereka setiap kali mereka mencoba melupakanmu. Karena beberapa orang tak akan pernah benar-benar pergi, mereka hanya berubah menjadi kesadaran yang tak bisa diabaikan lagi. Bab 8. Mereka kini berjalan di dunia yang pernah kau tuntun tanpa cahaya yang sama. Setelah kepergianmu, dunia yang mereka kenal tak lagi terasa sama. Ruang-ruang yang dulu penuh dengan cahayamu, kini terasa kosong dan dingin. Mereka berusaha berjalan seperti biasa, melanjutkan hidup dengan wajah yang serupa, tetapi tak ada langkah yang benar-benar ringan. Karena mereka sadar, ada seseorang yang dulu diam-diam menuntun arah mereka tanpa perlu peta. Kau yang tak banyak bicara, tapi selalu hadir tepat waktu. Kau yang tidak meminta imbalan, tapi selalu memberi tanpa batas. Dan kini, saat bayangmu tak lagi mengikuti dari belakang, mereka seperti anak-anak yang kehilangan arah pulang. Meski jalan itu tetap terbentang, mereka mencoba mengganti kehadiranmu dengan hal lain. Berteman dengan ramai, mengisi hari-hari dengan hiruk-pikuk yang memekakkan, seolah-olah suara keras bisa menghapus keheningan yang kau tinggalkan. Tapi mereka keliru, karena bukan tubuhmu yang paling mereka rindukan, melainkan energi yang kau bawa, kehangatan yang tak bisa dibeli atau dibuat-buat. Kau hadir seperti lentera kecil di malam panjang, menerangi tanpa menuntut dilihat. Dan kini, lentera itu padam. Bukan karena hujan dari luar, tapi karena kau lelah menjaga api untuk mereka yang tak pernah menambah kayu ke dalam bara. Mereka mungkin masih tersenyum, masih tertawa, masih berbicara seperti biasa. Tapi di balik semua itu, ada kekosongan yang perlahan menggali lebih dalam. Sebab kehilangan yang sesungguhnya bukan tentang apa yang lenyap, tapi tentang apa yang tak bisa digantikan. Kau adalah satu-satunya versi dari dirimu, dan mereka sadar tak peduli berapa banyak orang yang datang setelahmu, tak ada satu pun yang bisa menghadirkan rasa yang sama. Dan disitulah ironi bekerja. Mereka baru mengenal nilaimu sepenuhnya justru saat mereka harus kehilanganmu. Bukan karena kau berubah menjadi sosok lain, tetapi karena mereka terlambat memahami siapa kau sebenarnya. Tanpa kau sadari, selama ini kau telah menjadi kompas. Dalam diam, kau memberi arah. Dalam sabar, kau membentuk keseimbangan. Tapi karena caramu terlalu halus, mereka mengira itu bukan apa-apa. Padahal justru kelembutanmu yang menahan retakan, itu tetap utuh. Dan sekarang tanpa dirimu, retakan itu mulai memperlihatkan dirinya. Mereka mencoba menambalnya, tapi selalu gagal. Karena tambalan hanya menutup permukaan. Sedangkan yang hilang darimu adalah fondasi yang tak terlihat, namun menopang segalanya. Dan pelan-pelan mereka mengerti bahwa yang paling berharga seringkali tak terlihat sampai hilang.
Kini mereka berjalan di dunia yang pernah kau jaga, tapi tanpa lentera yang sama. Mereka mungkin bisa menemukan cahaya baru, tetapi cahayamu tak pernah bisa digantikan. Karena setiap nyala memiliki jiwanya sendiri, dan nyala dalam dirimu, tenang, setia, hangat, hanya muncul sekali dalam hidup mereka. Mungkin mereka akan terus berjalan, mungkin mereka akan menemukan cara untuk tertawa lagi. Tapi di dalam hati akan selalu ada ruang kosong yang berbentuk sepertimu. Dan itu bukan kesedihan semata. Itu adalah pengingat bahwa dalam satu titik kehidupan mereka pernah hadir seseorang yang menerangi jalan tanpa pernah meminta disebut cahaya. Bab 9. Dalam sunyi mereka mulai menyadari tak semua yang pergi akan kembali. Ada waktu dalam hidup ketika segala kebisingan berhenti. Bukan karena dunia menjadi lebih tenang, tapi karena hati tak lagi mampu menanggung keramaian. Dalam sunyi itulah mereka akhirnya mendengar suara yang selama ini mereka abaikan. Suara dari ruang kosong yang dulu kau isi. Kepergianmu menciptakan keheningan yang berbeda. Ini bukan sunyi biasa. Ini adalah sunyi yang berbicara, yang mengingatkan mereka pada semua momen yang terlewatkan tanpa disyukuri. Mereka mulai menyadari bahwa kehadiranmu dulu bukan sekadar bagian dari rutinitas, melainkan kehadiran yang membentuk ritme dalam hidup mereka. Dan ketika irama itu hilang, segalanya jadi terdengar asing. Mereka menoleh ke masa lalu, bukan dengan bangga, tetapi dengan gentar. Karena semakin mereka menyusuri jejak yang pernah kalian lalui, semakin terasa bahwa kau tidak pernah menuntut apapun. Kau hadir, memberi, memahami, dan mencintai tanpa daftar syarat. Namun manusia seringkali baru memahami nilai dari sesuatu saat itu sudah tiada. Kini mereka belajar dengan cara yang paling sunyi dan menyakitkan, bahwa cinta yang tak dijaga akan tumbuh menjadi penyesalan. Dan waktu, betapapun mereka memohonnya, tidak bisa diputar kembali. Mereka mencoba menyusun ulang kisah yang telah retak, tapi serpihannya terlalu tajam untuk disentuh tanpa berdarah. Ada rasa kehilangan yang membangunkan jiwa. Bukan karena harapan untuk bisa mengulang, tapi karena kenyataan bahwa tidak semua yang pergi akan kembali. Kau bukan seseorang yang pergi untuk sekadar membuat mereka rindu, tapi seseorang yang akhirnya memilih untuk tidak lagi kembali ke tempat yang tak bisa menghargai kehadiranmu. Dan itu bukan bentuk balas dendam. Itu adalah proses penyembuhan yang tak bisa diganggu oleh rasa iba atau janji-janji yang datang terlambat. Dalam diam, kau telah menegaskan bahwa cinta pun memiliki batas, bahwa bahkan hati yang paling setia pun bisa memilih untuk tidak lagi melanjutkan perjalanan bersama. Kini, mereka mulai belajar berjalan tanpa bayanganmu. Mereka mulai merasakan betapa beratnya langkah ketika tak ada lagi yang menyambut mereka di ujung hari. Tak ada lagi tempat pulang yang netral, yang tak menghakimi atau menuntut. Dan dari kesunyian itu, tumbuh sebuah kesadaran yang belum tentu menyenangkan, tapi penting, bahwa kehilangan yang sebenarnya bukan hanya tentang kepergianmu, melainkan tentang kesempatan yang mereka biarkan hilang. Kesempatan untuk mencintaimu dengan cara yang layak. Kesempatan untuk memahami sebelum kau terluka. Kesempatan untuk hadir sebelum semuanya berakhir. Dalam sunyi itu, perlahan mereka tumbuh. Tidak semua akan memahami, tidak semua akan berubah, tapi sebagian dari mereka akan membawa luka itu sebagai pelajaran hidup. Dan mungkin suatu hari, mereka akan menjadi lebih baik, bukan karena kau kembali, tapi karena jejakmu tertanam dalam hati mereka, seperti benih yang suatu saat akan tumbuh menjadi kesadaran. Kau tak lagi hadir di samping mereka, tapi kepergianmu menjadi jalan yang mereka tempuh untuk menemukan diri mereka sendiri. Dan disitulah ironi kehidupan. Terkadang kepergianlah yang mengajarkan arti kehadiran. Bab 10. Kekosongan yang kau tinggalkan adalah awal dari kebijaksanaan yang tak terucapkan. Kini, setelah segala perjalanan yang panjang, setelah jarak dan keheningan yang tercipta, kau berdiri di ruang baru yang tak lagi membebani. Kekosongan yang kau tinggalkan bukan kehampaan tanpa makna, melainkan sebuah ruang sakral, tempat di mana kedewasaan dan kebijaksanaan tumbuh perlahan tanpa suara. Mereka mungkin melihat kekosongan itu sebagai kehilangan, sebagai jurang yang dalam, namun kau tahu bahwa dari sana segala sesuatu bisa dimulai kembali.
Tidak semua yang hilang harus dicari untuk ditemukan, karena ada hal-hal yang hanya bisa lahir dari kesadaran dan penerimaan. Kekosongan adalah guru paling sunyi yang mengajarkan arti keteguhan dan keikhlasan. Mereka yang kini menghadapi kekosongan itu dengan segala penyesalan dan kerinduan yang mereka bawa, pada akhirnya juga dihadapkan pada pilihan. Apakah mereka akan membiarkan kekosongan itu menjadi jurang yang memisahkan atau menjadikannya jembatan menuju perubahan? Kau telah memilih jalanmu, jalan yang mungkin sepi tapi penuh dengan kedamaian. Dan di sana, kau belajar bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang siapa yang tinggal atau pergi, melainkan tentang kemampuan untuk melepaskan apa yang tak lagi membawa cahaya dalam hidup. Kau mengajarkan bahwa cinta yang paling indah adalah cinta yang membebaskan, bukan yang mengikat dengan ketergantungan. Kepergianmu adalah pengingat bahwa setiap manusia memiliki batas yang tak terlihat, dan menghormati batas itu adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada diri sendiri dan orang lain. Kau mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hasil dari usaha untuk menyenangkan semua orang, tapi dari keberanian untuk berdiri tegak pada kebenaran hatimu. Dalam diammu, kau telah berbicara lebih banyak daripada ribuan kata. Dalam kepergianmu, kau telah meninggalkan pelajaran hidup yang tak lekang oleh waktu, bahwa kadang kita harus melampaui batas demi menjaga integritas jiwa dan menemukan kedamaian yang sejati. Kepada mereka yang kini harus menghadapi kekosongan itu, pesanmu tetap hidup dalam diam. Mereka mungkin belum sepenuhnya mengerti, atau bahkan mungkin terluka oleh kenyataan bahwa kau memilih jalanmu sendiri. Tapi suatu saat mereka berani melihat ke dalam diri mereka tanpa penyangkalan, mereka akan menemukan apa yang selama ini tersembunyi, bahwa kekosongan itu bukan kutukan, melainkan ruang untuk tumbuh, ruang untuk belajar mencintai diri sendiri, dan ruang untuk membuka hati pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehadiran fisik. Kau telah melampaui batas bukan untuk meninggalkan mereka, tapi untuk membuka mata mereka pada kemungkinan baru yang lebih luas. Dan di ujung semua ini, kau berdiri dengan keteguhan dan kedamaian yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah melalui luka dan keheningan. Kau mengajarkan kepada kita semua bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang jauh lebih berarti. Sebab dalam kekosongan yang kau tinggalkan, ada ruang untuk cinta yang lebih tulus, pengertian yang lebih dalam, dan kedamaian yang tak terucapkan. Itulah warisan terbesarmu, sebuah kekosongan yang penuh makna, sebuah perjalanan batin yang tak akan pernah selesai, dan sebuah keheningan yang akhirnya berbicara dengan suara paling jujur dari hati yang telah bebas. Di ujung segala perjalanan dan keheningan yang kita alami, kita belajar satu hal yang paling hakiki, bahwa setiap kepergian, sekosong apapun ruang yang ditinggalkannya, adalah awal dari sebuah pembelajaran tentang cinta sejati, tentang keberanian melepaskan, dan tentang kedamaian yang datang dari dalam diri. Kekosongan itu bukanlah akhir, melainkan panggilan untuk tumbuh, membuka hati lebih luas, dan memahami bahwa kebahagiaan yang sejati lahir dari penerimaan, bukan dari ketergantungan. Jadi biarlah mereka yang telah melampaui batas itu membawa damai dalam perjalanan mereka, dan biarkan kita yang ditinggalkan menemukan cahaya baru dalam diri sendiri. Karena sesungguhnya kekuatan terbesar bukanlah dalam mengikat seseorang, tapi dalam membebaskan dan menghormati perjalanan setiap jiwa. Terima kasih telah ikut dalam perjalanan ini. Semoga kedamaian selalu menyertai setiap langkah kita.